Pemanfaatan green aftur di Indonesia sesuai amanat peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2015 hingga saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal karena terkendala berbagai permasalahan. Di antaranya adalah terkait feedstock, teknologi produksi, dan keekonomian. Rangkaian pengujian Green Aftur telah memasuki tahap kedua pengujian statis atau TESEL menggunakan engine CFM563 dengan dua variasi bahan bakar antara lain Jet A1 dan BioAftur J2.4. Untuk keperluan pengujian telah diproduksi BioAftur 2,4% sebanyak 20 kiloliter yang menggunakan pengolahan Refined Bleach Deodorized Palm Oil atau RBDPO di unit TDHT atau Treat Distillate Hydro Treating Refinery Unit 4 Cilacap. Sepanjang 2020 pengujian tahap 2 untuk bahan bakar BioAftur J2.4 dilakukan sebanyak 3 cycle. Tiap cycle meliputi beberapa kondisi antara lain ground idle, flight idle, ESL dan melihat nilai dari beberapa parameter seperti density atau panas yang ditimbulkan mesin, vibrasi mesin, oil pressure, dan performance. VP Engine Maintenance PT GMF Aero Asia Jatmiko Herlambang Putra mengatakan bahwa fasilitas pengujian atau TESEL ini sudah ada sejak 1985 dan telah menggunakan berbagai mesin. Sampai sejauh ini masih bisa dikembangkan untuk engine generasi berikutnya. Fasilitas TESEL di GMF dapat melakukan tes hingga 100.000 pound rata-rata 100 engine per tahun. Siapkah maskapai Indonesia serap Green Aftur? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai menilik kesiapan serapan Green Aftur, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat pagi, Pak Alvin. Oke, Mas Iki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Alvin, bicara mengenai urgensi, sebetulnya seberapa urgenkah maskapai di Indonesia ataupun industri penerbangan Indonesia membutuhkan Green Aftur? Ya, kita paham ya bahwa tahun 2015 Menteri SDM mengamanatkan agar kita beralih ke Green Aftur. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi polusi, yaitu emisi NOx dan juga particulate matter. Nah, untuk tujuan itu, sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 ini sudah banyak perkembangan. Di antaranya kondisi pandemi saat ini dan juga pengembangan teknologi-teknologi untuk mengurangi emisi nitrogen dioxide atau NO2 dan juga particulate matter. Di antaranya juga ada pengembangan desain sayap pesawat dengan adanya winglet, kemudian juga desain perubahan rute-rute sehingga lebih efisien, dan juga ada perubahan teknologi menuju mesin listrik. Nah, ini yang untuk jangka panjangnya kita pertanyakan apakah Green Aftur ini untuk jangka panjangnya masih visible atau tidak. Terutama saat ini semua airlines di seluruh dunia ini dalam survival mode. Mereka harus melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi pendapatan untuk bertahan hidup. Pak Alvin, mohon maaf saya potong. Berarti Anda melihat kemungkinan bahwa Green Aftur ini tidak untuk jangka panjang. Artinya kalau kita lihat dari akselerasi mesin listrik, ini kemudian semua sedang akseleratif gitu ya. Banyak moda-moda transportasi yang darat juga demikian, semua mulai beralih lah ke kendaraan berbasis baterai listrik. Mungkin untuk pesawat juga demikian. Artinya dari teman-teman maskapai melihat Green Aftur ini tidak untuk jangka panjang. Mungkin untuk jangka menengah ya. Sekarang untuk mesin listrik itu yang sudah dicobakan hanya masih pada pesawat kecil. Yang terbesar itu adalah Cessna 208 Caravan. Itu yang baru mengangkut penumpang untuk 12 orang. Sedangkan untuk pesawat-pesawat besar, untuk jarak jauh, itu masih membutuhkan sekitar hampir 50 tahun lagi untuk bisa mencapai teknologi yang memungkinkan
mesin listrik untuk pesawat besar. Jadi untuk jangka menengah. Demikian, Mas. Artinya memang masih ada kebutuhan untuk kita mempercepat research and development untuk green after. Masih ada peluang itu, walaupun kalau untuk sektor bahan bakar 50 tahun itu tidak lama juga ya. Dan ini kan berdasarkan perhitungan sekarang bisa saja terjadi loncatan-loncatan teknologi sehingga bisa ke arah mesin listrik itu bisa lebih cepat. Oke, akan sepadan atau tidak jika kemudian tentu saja untuk memaksimalkan serapan salah satu sumber energi lah, diperlukan infrastruktur dan lain sebagainya, diperlukan research and development. Jika kemudian visibility-nya mungkin Anda melihat ini untuk jangka menengah saja, akan sepadan atau tidak dengan investasi yang nantinya kemudian mungkin akan dibangun untuk memaksimalkan serapan dari green after sendiri, jika nantinya akan digantikan oleh mesin listrik. Oke, saya kira research and development ke green after ini bisa terus dilanjutkan, karena kalaupun tidak untuk after, bisa untuk bahan bakar lainnya ya. Sehingga tidak sia-sia, kita perlu melihat untuk beralih ke green after ini, apa saja yang harus dilalui. Pertama tadi, kita harus melakukan uji coba pada mesin-mesin pesawat, tidak hanya ground run, tapi betul-betul diterbangkan apakah green after ini tahan terhadap suhu di bawah 0 derajat ketika pesawat terbang di atas 20.000 kaki. Ini harus ada sertifikasi internasional, harus ada regulasinya juga. Karena ini nanti juga akan mempengaruhi acceptance, apakah perusahaan-perusahaan asuransi mau menerima itu atau tidak. Karena kalau terjadi apa-apa yang bayar perusahaan asuransi. Kemudian juga untuk airlines, ini kebanyakan pesawatnya juga sewa dari lessor. Lessornya bersedia tidak pesawatnya diisi dengan green after. Selain itu, penyedia green after itu juga harus menjamin ketersediaan di bandara. Percuma saja kalau misalnya di Indonesia tersedia hanya di Bandara Soekarno-Hatta, tapi di bandara-bandara lain tidak tersedia. Kan? Ini juga tidak mudah, karena untuk menyediakan green after di berbagai bandara, itu juga harus ada investasi infrastrukturnya, storage tank, pemipaan, alat angkut, dan sebagainya. Betul. Hal-hal seperti ini yang perlu dipertimbangkan. Demikian, Mas. Ya. Apa yang Anda sampaikan tadi mengingatkan saya mengenai reaksi yang diberikan oleh teman-teman di armada transportasi darat pada saat terjadi akselerasi biodiesel B30, B40, kemudian B100 lah. Yang kemudian mereka keluhkan adalah ada maintenance yang harus dilakukan lebih sering karena ada di sistem saringannya dan lain sebagainya. Secara teknis saya juga kemudian masih awam. Nah, ini mengindikasikan nilai keekonomian dan juga keamanannya. Jika saya kemudian boleh simpulkan, ini menjadi concern yang paling utama dari teman-teman maskapai, Pak Alvin. Benar, karena mengenai maintenance dan juga keamanan ya. Dalam penerbangan, keamanan, keselamatan itu prioritas yang tidak dapat ditawar. Itu nomor satu. Jadi kalau keselamatan dan keamanan tidak terjamin, pasti tidak akan bisa diterima. Kemudian kita juga harus melihat dalam industri transportasi udara, seberapa banyak sih CO2 yang dihasilkan oleh pesawat terbang dibandingkan dengan CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan darat di bandara itu sendiri. Saya kira kita perlu mengkajinya di Indonesia, karena untuk menggunakan green after atau biojet fuel itu baru efektif kalau untuk penerbangan yang jaraknya di atas 1.500 km. Kalau di bawah 1.500 km tidak cukup signifikan. Sedangkan di bandara itu sangat banyak kendaraan yang masih menggunakan Halo Pak Alvin. Ya, gimana Mas suara? Ya. Oke, nampaknya kami mengalami sedikit kendala, tapi kemudian kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Pemirsa, semakin menarik dan tetap di Market Review, kami akan segera kembali.